Pertama-tama, perkenalkan saya Eko Mas Marta dengan NIM 2002612124, di mana saat ini saya sedang menjalani stase sebagai dokter muda di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif. Baik, jadi di sini saya akan membawakan topik yang berjudul General Anesthesia. Baik, yang pertama, secara definisi, anestesi yaitu merupakan suatu tindakan untuk menghilangkan rasa sakit ketika dilakukan pembedahan dan berbagai prosedur lain yang menimbulkan rasa sakit guna menghilangkan ketakutan pada pasien sehingga optimal pada saat dilakukan pembedahan. Nah, selanjutnya pada general anestesi yaitu suatu tindakan menghilangkan rasa sakit secara sentral disertai hilangnya kesadaran reversible. Kemudian terdapat balance anestesia, di mana yang pertama ada hipnosis, kemudian analgesia, selanjutnya muscle relaxation, dan juga refleksi lack of reflex. Di mana pada general anestesia ini terdapat 2-4 indeks terapeutik. Selanjutnya, premedikasi anestesi, di mana premedikasi anestesi ini ada 6, yang dimana yang pertama yaitu menghilangkan kecemasan pada pasien, di mana bisa diberikan golongan benzodiazepin dan juga diazepam. Kemudian yang kedua yaitu mencegah reaksi alergi, di mana kita bisa berikan yaitu golongan antihistamin. Selanjutnya yaitu yang ketiga mencegah mual dan juga muntah, dapat diberikan yaitu antiemetik. Kemudian yang keempat yaitu memberikan analgesia, yaitu dapat diberikan golongan opioid. Dan yang kelima yaitu mencegah peningkatan dari asam lambung, yaitu bisa diberikan golongan PPI. Dan selanjutnya yaitu mencegah bradikardia dan juga sekresi yang berlebih, yaitu bisa diberikan sulfas atropin. Nah, di mana pada premedikasi ini yaitu penggunaan obat sebelum anestesi itu untuk membuat pasien lebih aman dan juga merasakan nyaman. Selanjutnya, terdapat stage of anesthesia atau tahapan pada anestesia, di mana yang pertama atau analgesia yaitu penurunan kesadaran terhadap nyeri tanpa disertai amnesia, di mana tanda-tanda pada stage 1 ini berupa ukuran pupil yaitu masih normal, kemudian refleks pupilnya juga masih kuat, kemudian pernafasannya tidak teratur tetapi masih normal, nadinya tidak teratur sedangkan tekanan darah itu tidak berubah. Kemudian stage selanjutnya yang kedua yaitu excitement, di mana bisa terjadi mual muntah, kemudian pasien juga sangat bersemangat atau pergerakan itu tidak terkontrol, di mana juga respirasi yang tidak teratur pada stage 2 ini. Nah, stage 2 ini dimulai dari kehilangan kesadaran sampai dengan kehilangan refleks kelopak mata. Kemudian pada stage yang selanjutnya atau stage yang ketiga yaitu surgical anesthesia, di mana pasien tidak sadar, tertidur, kemudian respirasi normal, dan juga tekanan darah tetap terjaga. Nah, pada stage 3 ini, di mana mulai dari kehilangan refleks kelopak mata sampai dengan berhentinya usaha nafas, ditandai dengan pasien tidak sadar. Nah, otot-otot menjadi rileks, kemudian relaksasi rahang, respirasi teratur, dan juga penurunan pendengaran dan sensasi nyeri. Nah, untuk stage yang terakhir atau medullary depression, di mana depresi pernafasan dan kardiovaskular yang parah, di mana pada stage 4 ini diperlukan dukungan mekanik dan juga farmakologis. Apabila anestesi ini tidak dihentikan, dapat menyebabkan pasien henti jantung. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari general anesthesia, di mana klasifikasinya itu terdapat ada 2, ada general anesthesia intravena dan juga general anesthesia inhalasi. Di mana pada intravena itu dilakukan dengan jalan menyuntikkan obat anestesi parenteral langsung ke dalam pembuluh darah vena. Nah,
yang pada inhalasi ini dilakukan dengan jalan memberikan kombinasi obat anestesi, inhalasi yang berupa gas, dan atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi. Nah, di sini ada terdapat obat-obatan pada anestesi intravena. Ada tiopental, kemudian ketamin hidroklorida, kemudian ada propofol, ada fentanyl, diazepam, dan midazolam. Nah, yang pertama yaitu tiopental. Nah, pada tiopental sendiri yaitu pada indikasinya yaitu sebagai induksi anestesi, kemudian juga obat tambahan pada analgesia regional, selanjutnya juga bisa sebagai anti kejang, kemudian juga hipnotik pada pasien di ruang terapi intensif. Selanjutnya, pada efek samping dari tiopental itu sendiri, ada hipoventilasi sampai henti nafas, kemudian juga bisa menimbulkan risiko dari spasme laring dan juga bronkus. Kemudian efek samping yang ketiga yaitu bisa terjadi depresi kardiovaskular, kemudian juga bisa menimbulkan nekrosis sentral hati. Nah, pada tiopental sendiri yaitu ada kontraindikasi yang pertama, yaitu penyakit paru obstruktif menurun atau PPOM. Kemudian yang kedua yaitu dekompensasi kordis. Selanjutnya yang ketiga yaitu syok yang berat. Kemudian yang keempat itu porfria. Kemudian yang terakhir yaitu status asmatikus. Nah, ini ada contoh obat dari tiopental. Selanjutnya yaitu obat intravena yang kedua yaitu ketamin hidroklorida, di mana untuk ketamin hidroklorida itu indikasinya sebagai induksi anestesi, bisa bedah sesar, anak balita yang tidak kooperatif, pasien dengan menderita asma. Kemudian juga sebagai obat anestesi pokok, itu bisa digunakan pada bedah mulut. Kemudian juga sebagai analgetik pasca trauma atau pasca bedah. Kemudian juga pada ketamin hidroklorida ini memiliki efek samping, yaitu pada SSP atau sistem saraf pusat, yaitu pasien bisa merasakan halusinasi, kemudian juga mimpi buruk, dan juga gaduh gelisah. Kemudian pada respirasi, itu bisa terjadinya laryngospasme, kemudian pada kardiovaskular, itu bisa hipertensi dan juga takikardi, dan juga pada otot rangka itu bisa terjadi rigiditas. Kemudian, pada ketamin hidroklorida ini memiliki kontraindikasi, yang dimana yang pertama yaitu bisa terjadi peningkatan pada TIK, maksud saya yaitu kontraindikasinya tidak boleh diberikan pada pasien dengan TIK yang meningkat, itu seperti trauma kepala, tumor otak. Kemudian juga tekanan intraokuler meningkat, seperti glaukoma, dan juga penyakit sistemik, yaitu seperti hipertensi. Nah, ini merupakan contoh obat dari ketamin hidroklorida. Nah, saya akan lanjutkan yang ketiga, yaitu propofol, di mana indikasi dari penggunaan propofol itu yang pertama itu sebagai induksi anestesi, kemudian suplemen anestesi umum, dan juga analgesis regional, kemudian juga anestesi tunggal pada prosedur singkat, yaitu seperti reposisi, dan juga sebagai sedasi di unit terapi intensif. Nah, selanjutnya efek samping dari propofol itu sendiri, yaitu yang pertama ada nyeri saat injeksi, kemudian depresi pernafasan, kemudian juga bisa terjadi bronkospasme dan juga laryngospasme. Kemudian pada sistem saraf pusat, yaitu bisa pasien mengalami sakit kepala, pusing, dan juga kejang. Nah, adapun kontraindikasinya yaitu TIK yang meningkat, ibu hamil, dan penderita asma. Nah, ini adalah contoh obat dari propofol. Selanjutnya, yaitu fentanyl, di mana indikasi pada fentanyl itu sendiri, yang pertama itu sebagai komponen analgesia pada anestesi umum balance. Yang kedua yaitu komponen analgesia pada analgesia neuroleptik. Nah, adapun efek samping dari fentanyl yaitu yang pertama penurunan kesadaran, kemudian yang kedua yaitu depresi frekuensi dan volume nafas, kemudian yang ketiga yaitu menekan respons sistem
hormonal, dan juga metabolik. Selanjutnya, ada kontraindikasi dari penggunaan fentanyl, yaitu pasien dengan hipersensitivitas atau intoleransi terhadap fentanyl atau analgesia opioid lain. Nah, kemudian juga asma bronkial, kemudian juga cedera kepala atau TK yang meningkat. Di mana ini merupakan contoh dari obat dari fentanyl. Selanjutnya, golongan benzodiazepin itu indikasinya yaitu diberikan tambahan dengan anestesi inhalasi dan opioid intravena. Indikasinya juga bisa sebagai ansiolisis atau anti cemas, dan juga untuk merelaksasi otot. Kemudian efek samping dari benzodiazepin itu bisa terjadi hipotensi, kemudian juga aritmia jantung, kemudian mual atau muntah, selanjutnya yaitu diplopia atau penglihatan kabur. Nah, pada benzodiazepin ini memiliki kontraindikasi, yaitu yang pertama, hipersensitivitas terhadap golongan benzodiazepin. Selanjutnya yaitu tekanan intraokular yang meningkat. Nah, ini merupakan contoh obat pada golongan benzodiazepin, yaitu midazolam. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pada anestesi inhalasi, di mana pada anestesi inhalasi itu dibagi menjadi dua, ada non-halogenated gas, yaitu terdapat ada nitrous oxide atau ada siklopropan. Kemudian untuk yang kedua yaitu ada halogenated hidrokarbon, di mana terdapat ada haloten, kemudian enfluoran, kemudian ada isofluoran, kemudian ada desfluoran, dan ada sevofluoran. Di mana ini yang penting kita ketahui tentang anestesi inhalasi. Yang pertama, pada blood gas partition coefficient, di mana pada blood gas partition coefficient itu menunjukkan kelarutan dalam darah. Nah, di mana terlihat pada gambar yaitu ini contohnya ada N2O atau nitrous oksida, kelarutan dalam darah itu rendah, yaitu 0,47. Sehingga untuk menginduksi untuk sampai ke target organ itu atau otak, dia semakin cepat. Nah, sedangkan semakin larut tingkat kelarutan dalam darah seperti halotan, itu 2,3, maka semakin rendah kecepatan untuk menginduksi dan recovery dari pasien itu tidak sadar menjadi sadar. Nah, itu pada blood gas partition coefficient. Nah, selanjutnya pada oil gas partition coefficient, di mana ini terlihat pada gambar itu menunjukkan kelarutan dalam lemak, di mana semakin larut dalam lemak, maka obat semakin kuat efeknya terhadap tubuh kita, atau kita sebut poten. Namun, apabila obat tersebut semakin kuat, maka dosis yang dibutuhkan itu semakin kecil, atau dengan kata lain, dosis yang sama, efek obat yang poten ini efeknya lebih kuat dari obat yang kurang poten. Misalnya, pada halotan 220 semakin larut dalam lemak, oleh karenanya dosis yang dibutuhkan itu lebih kecil. Nah, sekian yang dapat saya jelaskan tentang blood gas partition coefficient dan juga oil gas partition coefficient. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu nitrous oksida, di mana merupakan obat dasar dari anestesia umum, inhalasi, dan selalu dikombinasikan dengan oksigen dengan perbandingan antara N2O berbanding O2, yaitu 70:30 pada pasien normal. Selanjutnya juga pada N2O ini tidak mudah terbakar dan juga
tidak menyebabkan iritasi. Adapun efek samping dari nitrous oxide ini yaitu meningkatkan efek depresi nafas, kemudian kehilangan pendengaran pasca anestesia, kemudian juga pemanjangan proses pemulihan anestesia. Pemakaian jangka panjang itu bisa menyebabkan anemia megaloblastik. Nah, selanjutnya halotan, di mana ini termasuk ke anestesi kuat, kemudian juga sebagai analgesik dan relaksan otot yang buruk. Kemudian berbau harum dan juga tidak mudah terbakar ataupun meledak. Kemudian juga halotan ini tidak menyebabkan iritasi. Kemudian juga sebagai bronkodilator. Kemudian dari halotan itu juga memiliki efek samping. Nah, efek sampingnya itu pada pembuluh darah otak itu bisa menyebabkan vasodilatasi sehingga tekanan intrakranial itu bisa meningkat. Kemudian pada kardiovaskular itu bisa terjadinya hipotensi. Nah, selanjutnya bisa juga bradikardi, takikardia, ventricle. Kemudian pada respirasi, yaitu efek sampingnya bisa pola nafas menjadi cepat dan juga dangkal. Kemudian volume tidal dan nafas itu menurun dan juga bisa menyebabkan dilatasi dari bronkus. Nah, adapun juga kontraindikasi dari penggunaan halotan, yaitu bisa gangguan, maksudnya kontraindikasi penggunaan halotan itu gangguan pasien dengan gangguan fungsi hati dan irama jantung, kemudian juga operasi kraniotomi. Nah, ini merupakan contoh obat pada halotan. Nah, selanjutnya yaitu enfluran, di mana enfluran ini berbau agak harum, kemudian tidak menyebabkan iritasi, selanjutnya lebih stabil dan juga induksi lebih cepat dibandingkan halotan. Kemudian juga tidak membuat jantung sensitif terhadap ketokolamin. Nah, kemudian enfluran sendiri yaitu efek sampingnya pada SSP atau sistem saraf pusat, yaitu pada dosis tinggi itu menyebabkan twitching atau tonik-klonik pada otot muka dan juga anggota gerak. Kemudian juga pada respirasi, yaitu volume tidal berkurang, namun frekuensi nafas hampir tidak berubah. Nah, pada ginjal, efek sampingnya yaitu menurunkan laju filtrasi ginjal dan akhirnya menurun diuresis. Adapun kontraindikasi penggunaan dari enfluran yaitu pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal. Nah, ini merupakan contoh obat dari enfluran. Nah, baik, selanjutnya yaitu isofluran, di mana isofluran untuk keuntungannya sendiri yaitu induksinya itu cepat dan juga lancar. Nah, kemudian pemulihan lebih cepat dibandingkan halotan dan enfluran tadi. Kemudian tidak menyebabkan gangguan fungsi dari kardiovaskular. Selanjutnya juga keuntungannya tidak mengubah sensitivitas otot jantung terhadap ketokolamin. Nah, adapun kelemahan dari isofluran. Yang pertama yaitu batas keamanan sempit atau mudah terjadi kelebihan dosis. Kemudian kelemahan yang kedua yaitu analgesik dan relaksasinya kurang, sehingga harus dikombinasi dengan obat-obatan lain. Nah, adapun efek samping dari isofluran itu sendiri yaitu dapat mengiritasi dari sistem pernafasan. Nah, ini merupakan contoh obat dari isofluran. Baik, selanjutnya yaitu desfluran. Nah, desfluran yaitu dia induksi dan pemulihan itu cepat, kemudian memerlukan alat penguap khusus atau TEC6, kemudian bagus untuk operasi singkat dan one day care.
Selanjutnya yaitu gangguan kognitif dan motorik sementara. Kemudian, adapun efek samping dari desfluran itu sendiri yaitu mengiritasi saluran pernafasan. Itu pasien bisa batuk dan juga bisa mengalami laringospasme. Nah, ini merupakan contoh obat pada desfluran. Baik, selanjutnya itu sevofluran, di mana keuntungan dari sevofluran ada induksi cepat dan juga lancar, kemudian tidak iritatif atau tidak menyebabkan iritasi terhadap mukosa dari jalan nafas. Selanjutnya, itu pemulihan paling cepat dibandingkan agen volatil yang lain. Nah, dari keuntungan tersebut terdapat kelemahan dari sevofluran, yaitu batas keamanan yang sempit, sehingga mudah terjadi kelebihan dosis. Dan juga analgesik dan relaksasinya kurang, sehingga harus dikombinasikan dengan obat-obatan lain. Nah, adapun efek samping dari sevofluran, yaitu bisa terjadinya nefrotoksik. Nah, kontraindikasi pada penggunaan sevofluran itu sendiri, yaitu pasien yang sensitif terhadap drug-induced hyperthermia. Kemudian juga pada hipovolemik berat dan juga hipertensi intrakranial. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang general anestesia. Apabila pada saat presentasi atau pemaparan materi tadi terdapat kesalahan dalam berbicara, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.